Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrisa Sabila Chaniago, BP 191113-2019. Saya dari kelas BTIP. Di sini saya akan membahas tentang praktikum teknologi penyimpanan dan penggunaan, di mana objek pertama yang akan saya bahas adalah pengaruh etilen selama masa penyimpanan. Di sini bahan yang saya pakai adalah pisang dan jeruk, dan alat yang dipakai adalah plastik. Nah, etilen yang diberikan ini dapat menyeragamkan pematangan buah dan biasanya disebut sebagai pemeraman. Nah, selama pematangan dalam buah-buahan klimat terik termasuk pisang, etilen ini mengatur perubahan warna dan reduksi kadar klorofil. Nah, peningkatan karotenoid juga atau antosianin dan gula dan biosintesis senyawa organik yang mudah menguap. Nah, pisang ini salah satu produk hortikultura. Ditinjau dari tipe respirasinya, buah pisang termasuk kelompok buah klimat terik, yaitu dalam proses memasakan ditandai oleh peningkatan laju respirasi. Nah, pisang akan lebih cepat masak dalam ruangan yang beretilen. Nah, pisang matang yang diletakkan di dekat buah lain akan menghasilkan cukup etilen yang mempercepat pematangan buah lain. Apakah tujuan dari pengamatan ini? Yaitu tujuan pengamatan ini untuk mengetahui tentang pengaruh respirasi dan etilen pada produk hortikultura selama masa penyimpanan. Hasil pengamatan dari hari pertama yaitu tekstur buahnya pada pisang masih bertekstur keras, lalu pada buah jeruk juga masih bertekstur keras, dan total bobot keduanya adalah 210 gram. Pada hari pertama ini, pisang berwarna kuning dengan sedikit bintik-bintik hitam dan jeruk berwarna hijau gelap. Lalu selanjutnya pada hari kedua, hasil pengamatannya ini menunjukkan bahwa tekstur buah pada buah pisang yaitu sedikit lunak, lalu pada jeruk masih sama yaitu keras, dan total bobot keduanya mengalami penurunan menjadi 200 gram, di mana berarti turun 10 gram dari hari sebelumnya. Nah, pada hari kedua ini pisang mulai muncul bintik-bintik hitam yang semakin banyak dan teksturnya juga mulai sedikit melunak, dan pada jeruk tidak ada perubahan fisik yang terlihat jelas, namun keduanya mengalami penurunan bobot. Lalu selanjutnya pada hasil pengamatan hari ketiga, di mana tekstur buah pisang sudah sangat lunak dan pada jeruk masih sama yaitu keras. Lalu total bobotnya adalah 200 gram, di mana tidak mengalami penurunan dari hari sebelumnya. Lalu pada hari ketiga ini tekstur mulai lebih lunak pada pisang dan semakin banyak bintik-bintik hitam yang muncul, dan pada jeruk masih tidak ada perubahan fisik yang terlihat. Lalu juga terlihat adanya embun-embun yang muncul pada permukaan plastik. Nah, pengujian pengaruh etilen terhadap buah-buahan ini pada buah pisang yang diletakkan bersamaan dengan jeruk pada hari pertama tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Warna pisang tetap kuning dan jeruk berwarna hijau gelap, sedangkan tekstur buah masih keras dan bobot total dari pisang dan jeruk adalah 210 gram. Namun pada hari kedua, warna dan tekstur pisang mulai sedikit melunak, tetapi tidak pada buah jeruk. Lalu pada buah pisang juga muncul bintik-bintik hitam yang semakin banyak dan juga mengalami penurunan bobot. Lalu pada hari ketiga, di dalam pembungkus plastik tersebut terlihat gas atau embun. Nah, inilah yang disebut dengan gas etilen. Pada buah pisang juga semakin melunak teksturnya dan semakin banyak bintik hitam yang keluar. Tetapi pada jeruk mengalami perubahan fisik yang jelas. Lalu objek kedua yang saya akan bahas di sini adalah kadar air kritis. Penanganan pasca panen ini memegang peranan penting dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan bebas dari hama penyakit. Penanganan pasca panen ini merupakan salah satu mata rantai penting dalam usaha tani tanaman pangan. Setelah komoditi pertanian dipanen, maka tidak otomatis reaksi-reaksi biokimia dalam komoditi itu berhenti sama sekali. Akan tetapi masih ada berlangsungnya sampai akhir terjadi kerusakan dan pembusukan. Hal ini sering juga disebut dengan kerusakan fisiologis yang meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan atau enzim-enzim yang terdapat di dalamnya secara alami. Demikian pula dengan beras yang telah dipanen melakukan proses-proses metabolisme yang dikenal dengan respirasi. Respirasi atau proses pernapasan ini merupakan reaksi oksidasi reduksi yang mana oksigen diambil dari udara bebas berfungsi sebagai oksidator dan mereduksi senyawa organik.
Hasil reaksi oksidasi reduksi ini menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Nah, sebab-sebab kehilangan berat beras ini selama penyimpanan antara lain adalah karena serangan serangga, tikus, burung, respirasi, dan sebagainya. Akan tetapi yang dimaksud dengan susut beras karena respirasi adalah kehilangan berat beras yang dikhususkan karena adanya aktivitas respirasi. Nah, padi yang baru dipanen biasanya mempunyai kadar air lebih dari 20%. Lalu setelah dipanen dilakukan penjemuran selama 3 hari dan didapatkan kadar air sebanyak 14%. Nah, pada kadar air inilah gabah dikarung dan disimpan di gudang. Penurunan kadar air gabah sangat penting sekali karena berpengaruh pada umur simpan dan memudahkan transportasi. Akan tetapi, pada gabah dengan kadar air rendah juga membawa masalah. Mengapa demikian? Karena gabah yang terlalu kering pada saat penggilingan dan pengonyosohan akan mengalami banyak patah-patah. Hal ini mempertinggi persentase beras yang patah dan menir. Di samping itu, gabah atau beras dengan kadar air yang rendah menurunkan bobot karena gabah atau beras dijual berdasarkan berat. Beras yang disimpan mengalami penyusutan bobot karena adanya peristiwa yang dinamakan respirasi di dalam bahan. Proses ini terjadi karena adanya aktivitas enzim yang bekerja pada reaksi oksidasi reduksi pada senyawa organik yang menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan panas. Laju respirasi dipengaruhi oleh kadar air, gabah, suhu, kelembapan udara, komposisi udara, tekanan uap jenuh, dan keadaan gabah. Di antara beberapa faktor ini, faktor kadar airlah yang memegang peranan penting, di mana semakin tinggi kadar air, laju respirasi semakin cepat dan semakin besar penyusutan bobot beras juga. Nah, respirasi tidak hanya dapat mengurangi bobot beras, tetapi juga mengakibatkan perubahan warna, bau, aktivitas serangga, dan pertumbuhan mikroorganisme. Susut bobot karena respirasi dalam penyimpanan beras diharapkan tidak lebih dari 0,8%. Selanjutnya yaitu objek ketiga, saya akan membahas pengaruh suhu selama masa penyimpanan, di mana bahan yang saya amati merupakan daging ayam. Lama penyimpanan daging dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penanganan sebelum dan setelah pemotongan ternak. Salah satu penanganan setelah pemotongan ternak adalah penyimpanan suhu dingin. Nah, dikatakan pula bahwa suhu dan lama penyimpanan mempengaruhi kualitas daging, di mana penyimpanan daging ayam segar yang dilakukan di dalam ruangan dengan temperatur tidak lebih dari 4 derajat Celcius memberikan daya tahan sekitar 7 hari atau 1 minggu. Nah, daging broiler segar yang disimpan dalam 4 derajat Celcius selama 4 hari masih menunjukkan kualitas yang baik. Nah, tujuan pengamatannya ini untuk mengetahui pengaruh suhu selama masa penyimpanan pada bahan baku ikan atau ayam. Di sini saya menggunakan daging ayam. Nah, hasil pengamatannya adalah, pada hari pertama ini, yaitu pada suhu ruang, pada jam ketiga di hari pertama ini ayam belum mengeluarkan bau menyengat, hanya saja bau pada ayam pada umumnya. Dan warna pada ayam juga masih sama seperti pertama dimasukkan ke dalam wadah penyimpanan. Lalu pada jam ke-6 ayam mulai berbau busuk tetapi belum begitu menyengat. Lalu pada jam ke-9 ayam mengalami sedikit perubahan warna menjadi kekuningan dan berbau busuk, lalu belum terlalu menyengat. Nah, pada jam ke-12 dan 24 bau busuk pada ayam sangat-sangat menyengat dan warna ayam mulai menguning. Lalu pada hari pertama dengan suhu kurang dari 10 derajat Celcius, pada jam ketiga ini ayam masih segar dan juga masih dingin. Lalu pada jam ke-6, 9, 12, dan 24, ayam mulai mendingin dan sedikit mengeras atau beku dan tidak ada perubahan fisik lainnya seperti warna dan ukuran. Lalu masih sama pada hari pertama, yaitu suhunya kurang dari 0 derajat Celcius. Pada jam ketiga ayam masih segar dan juga masih dingin. Pada jam ke-6 ayam mulai mendingin dan sedikit mengeras atau beku. Pada jam ke-9, 12, dan 24 ayam juga masih segar tentunya dan masih dingin, dan ayam juga sudah mulai mengeras. Lalu selanjutnya pada hari kedua, di mana suhu yang dipakai adalah kurang dari 10 derajat Celcius. Pada hari kedua ini tidak ada perubahan fisik yang terjadi dan masih sama persis pada hari-hari sebelumnya. Ayam pun masih segar dan tidak berbau busuk sama sekali. Terlihat dari foto dokumentasi yang saya dapat, yaitu ayam masih segar dan tidak mengalami pemucatan atau pembusukan dan bau yang menyengat sama sekali.
Lalu pada hari kedua dengan suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, pada hari kedua ini tidak ada perubahan fisik yang terjadi dan tentunya ayam juga masih segar sekali, tetapi ayam juga semakin membeku dan mengeras. Dan tentunya tidak berbau busuk sama sekali dan tidak mengalami pemucatan serta perubahan warna yang menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Lalu selanjutnya yaitu pada hari ketiga dengan suhu kurang dari 0 derajat Celcius, di mana pada hari ketiga ini sama seperti hari sebelumnya tidak ada perubahan fisik yang terjadi dan ayam pun masih juga segar dan tidak mengalami tanda-tanda pembusukan. Dan ayam pun sudah mulai mengeras, dalam artian adalah ayam mengalami proses pembekuan. Masih pada hari ketiga dengan suhu kurang dari 10 derajat Celcius, di mana bisa dilihat pada dokumentasi yang saya berikan. Di sini tidak ada perubahan fisik yang terjadi dan masih sama persis seperti hari sebelumnya. Ayam pun masih segar dan tidak mengalami tanda-tanda pembusukan sama sekali. Kesimpulannya adalah ayam tahan pada suhu di bawah kurang dari 10 derajat Celcius dan dikarenakan pada suhu ruang ayam mengalami pembusukan seperti mengeluarkan bau dan perubahan warna pada jam ke-9 dan seterusnya. Sekian presentasi mengenai praktikum teknologi penyimpanan dan penggunaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.